Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau menyadari bahwa setiap tarikan nafasmu adalah rahasia besar yang sedang memanggilmu pulang? Nafas itu bukan sekadar udara yang masuk dan keluar. Ia adalah bisikan ilahi, jejak cahaya yang menghubungkan ruhmu dengan asal mula penciptaan. Dalam video ini, kita akan menyusuri rahasia nafas yang tak pernah diajarkan di permukaan. Rahasia yang akan membawamu menembus batas diri, hingga ruhmu menyatu dengan Nur Muhammad, cahaya pertama yang menerangi seluruh alam. Jangan pernah anggap remeh satu hembusan nafas, karena mungkin di dalamnya tersimpan kunci yang akan mengubah hidupmu selamanya. Maka, siapkan dirimu. Jangan lewatkan setiap detik perjalanan ini, karena bisa jadi disinilah engkau menemukan jawaban yang selama ini engkau cari. Tulis pendapatmu di kolom komentar, agar perjalanan ini semakin hidup bersama kita. Dan jangan lupa tekan like sebagai tanda bahwa hatimu ikut bergetar dalam rahasia nafas ini. Bab 1. Nafas yang tidak pernah kamu kenali. Pernahkah engkau benar-benar memperhatikan nafasmu? Sesuatu yang terjadi ribuan kali setiap hari, namun begitu jarang kita sadari. Kita hidup dari tarikan dan hembusan itu, namun tidak pernah menanyakan dari mana sebenarnya ia datang dan kemana ia pergi. Di balik setiap hembusan lembut, ada rahasia yang jauh lebih tua dari tubuhmu sendiri. Sebuah rahasia yang, jika engkau berani menyelaminya, akan menuntunmu pada cahaya pertama yang pernah tercipta, Nur Muhammad, asal dari segala asal. Nafas yang tampak biasa ini sesungguhnya adalah kunci menuju pintu, yang bahkan akal pun tidak mampu membukanya. Bayangkan bahwa setiap kali engkau menarik nafas, engkau sedang meminjam energi dari langit. Bukan hanya udara, melainkan denyut gaib yang menyalakan ruh dalam tubuhmu. Dan setiap kali engkau menghembuskan nafas, engkau sedang melepaskan sesuatu yang bukan milikmu, mengembalikannya pada sang pemilik. Bukankah itu berarti bahwa kita hanyalah penjaga sementara atas nafas ini? Pertanyaan ini, jika engkau biarkan bergema dalam hatimu, akan menggetarkan kesadaranmu. Siapa sebenarnya yang sedang bernafas melalui dirimu? Di balik heningnya nafas ada bisikan tak terdengar. Bisikan itu bukan berasal dari telinga, melainkan dari kedalaman ruh yang selalu merindukan asalnya. Nafas adalah bahasa rahasia antara manusia dan Tuhannya. Setiap tarikan adalah panggilan, setiap hembusan adalah jawaban. Namun karena sibuk mengejar dunia, kebanyakan manusia tuli terhadap bahasa ini. Mereka bernafas tetapi tidak pernah mendengar. Mereka hidup tetapi tidak pernah benar-benar sadar bahwa hidup mereka ditopang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ada kalanya, jika engkau duduk dalam kesendirian dan mulai mendengarkan ritme nafasmu, engkau akan merasa seolah-olah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bernafas melalui tubuhmu. Rasanya bukan lagi engkau yang mengendalikan nafas, melainkan engkau yang dikendalikan oleh nafas itu. Disitulah misterinya, siapakah yang sedang menghidupkanmu? Siapakah yang meniupkan ruh ke dalam jasadmu? Pertanyaan ini akan menuntunmu pada satu jawaban yang tak terelakkan, bahwa nafas bukan milikmu, ia hanyalah pancaran dari cahaya agung yang tak pernah padam. Dan ketika kesadaran itu menyelinap masuk, engkau akan mulai melihat nafas dengan cara berbeda. Ia bukan lagi sekadar udara yang keluar masuk paru-paru, tetapi sebuah jalan rahasia yang jika engkau ikuti, akan membawamu pada Nur Muhammad, cahaya pertama, cahaya yang menghidupkan segala cahaya. Pertanyaan yang tersisa hanyalah, apakah engkau berani menapaki jalan itu, ataukah engkau akan tetap bernafas tanpa pernah benar-benar mengetahui rahasia di baliknya? Bab 2. Ruh yang bersembunyi di balik nafas. Jika engkau cukup hening untuk menyelami nafasmu, engkau akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada ruh yang bersembunyi di balik setiap tarikan dan hembusan itu. Nafas hanyalah tirai yang tampak, sedangkan ruh adalah cahaya yang tersembunyi di belakangnya. Seperti api yang tidak terlihat, namun membuat lilin menyala, ruh bekerja diam-diam melalui nafas, menggerakkan tubuh tanpa pernah meminta pengakuan. Namun rahasia ini hampir tidak pernah disadari, karena manusia terjebak dalam hiruk-pikuk dunia yang membuatnya lupa
bahwa ia adalah makhluk cahaya yang terbungkus daging. Ruh bukanlah sekadar energi kehidupan. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih tua daripada waktu. Ia pernah mengenal Tuhannya sebelum tubuhmu terbentuk. Dalam kitab-kitab langit disebutkan bahwa ruh pernah bersaksi menjawab pertanyaan Sang Pencipta. Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan sejak saat itu, ruh membawa ingatan purba yang tidak pernah padam. Ingatan itu tersimpan, terikat, dan sesekali bergetar ketika nafasmu menjadi hening. Itulah sebabnya nafas seringkali mampu membawa manusia ke dalam keadaan yang sulit dijelaskan. Tenang, damai, bahkan seolah menyatu dengan sesuatu yang tak terbatas. Namun ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Nafas tidak hanya menjadi tempat ruh bersembunyi, tetapi juga menjadi jalan baginya untuk kembali. Setiap tarikan nafas adalah undangan untuk menyusuri jalan pulang, dan setiap hembusan adalah langkah kecil yang menghapus keterikatan pada dunia. Ketika engkau menyadari ini, nafasmu berubah menjadi doa tanpa suara, zikir tanpa kata, sebuah percakapan rahasia yang terus berlangsung antara ruhmu dan cahaya Muhammad yang agung. Bukankah menakjubkan bahwa sesuatu yang tampak biasa ternyata menyimpan jalan menuju keabadian? Banyak orang mencari rahasia hidup di luar dirinya, di buku-buku yang tebal, di guru-guru yang karismatik, atau di ritual-ritual yang megah. Namun mereka lupa bahwa rahasia paling dekat selalu ada dalam dirinya sendiri. Ruh tidak bersembunyi di tempat yang jauh, ia bersembunyi di balik nafas yang setiap detiknya engkau hirup. Seakan ia berbisik, jika engkau ingin menemukanku, jangan mencariku di luar. Carilah aku di antara jeda nafasmu sendiri. Itulah pintu pertama menuju cahaya, pintu yang bisa engkau buka kapan saja jika engkau berani menoleh ke dalam. Dan pada akhirnya, ketika engkau mulai mengenali ruh yang tersembunyi itu, engkau akan memahami bahwa engkau bukanlah sekadar manusia yang berjalan di bumi. Engkau adalah percikan cahaya yang sedang menempuh perjalanan pulang. Nafasmu adalah petunjuk jalan, dan ruhmu adalah peziarah yang tak pernah lelah mencari asalnya. Namun pertanyaannya kini adalah, sudahkah engkau benar-benar mendengarkan apa yang dibisikkan ruhmu melalui nafas yang tak pernah berhenti itu? Bab 3. Nafas sebagai jembatan antara dunia dan cahaya. Bayangkan sejenak, engkau berdiri di antara dua dunia. Satu dunia yang tampak dengan segala hiruk-pikuknya, dan satu dunia yang tersembunyi, dipenuhi cahaya yang tak terlukiskan. Di tengah-tengah keduanya ada sebuah jembatan yang selalu tersedia, namun hanya sedikit orang yang mau menapakinya. Jembatan itu adalah nafas. Setiap tarikan nafas menghubungkan jasadmu dengan ruh, dan setiap hembusannya menghubungkan ruhmu dengan sang sumber cahaya. Engkau tidak perlu menunggu mati untuk menyeberanginya, karena jembatan itu sudah hadir setiap saat dalam dirimu. Pertanyaannya, apakah engkau sadar telah melintasinya? Nafas bekerja dengan jujur, ia selalu menjadi cermin dari keadaan hatimu. Ketika engkau dipenuhi amarah, nafasmu terengah-engah. Ketika engkau dipenuhi ketakutan, nafasmu tercekat. Tetapi ketika hatimu penuh pasrah, nafasmu mengalir tenang, seolah menjadi aliran sungai yang membawa ruhmu kembali pada samudera asalnya. Inilah rahasia besar yang jarang disadari manusia, bahwa nafas bukan sekadar gerakan fisik, melainkan peta spiritual yang menunjukkan posisi ruhmu dalam perjalanan menuju cahaya. Mereka yang menyadari rahasia ini memandang nafas bukan lagi sebagai kebutuhan biologis, melainkan sebagai ibadah yang tak terlihat. Setiap tarikan nafas disertai kesadaran bahwa ia sedang menerima cahaya dari langit, dan setiap hembusan adalah pelepasan beban yang mengikatnya pada dunia. Dengan cara itu, seluruh hidupnya menjadi zikir, bahkan tanpa harus menggerakkan bibir. Mereka menyeberangi jembatan itu berkali-kali, dan setiap kali, ruh mereka semakin akrab dengan cahaya yang menjadi tujuan akhir. Namun, jalan ini bukan tanpa misteri. Semakin engkau menyelami nafas, semakin engkau merasa bahwa dirimu hanyalah penumpang dari sesuatu yang lebih besar. Nafas seakan berfungsi sendiri, tanpa engkau suruh, tanpa engkau kendalikan sepenuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang bernafas melalui dirimu. Dan ketika kesadaran ini muncul, engkau akan mulai bertanya dengan rasa gentar, siapakah yang sebenarnya sedang bernafas di balik tubuhku?
Pertanyaan itu bukan untuk dijawab dengan logika, melainkan untuk direnungi, karena di baliknya ada pintu menuju rahasia terbesar. Dan di sanalah engkau akan mengerti mengapa para arif berkata, barang siapa mengenal nafasnya, ia akan mengenal Tuhannya. Karena nafas adalah jembatan yang menghubungkan segala yang fana dengan segala yang abadi. Ia bukan sekadar udara yang keluar masuk, melainkan lorong gaib yang membawa ruh menuju Nur Muhammad, cahaya pertama yang menjadi dasar segala kehidupan. Kini tersisa satu pilihan untukmu, berjalan di atas jembatan itu dengan sadar, atau tetap hidup di tepiannya tanpa pernah tahu kemana nafasmu benar-benar membawamu. Bab 4. Nafas sebagai lorong menuju keheningan tertinggi. Ada saatnya ketika manusia mulai menyadari bahwa dunia luar tidak pernah benar-benar memberi ketenangan. Suara-suara bising, bayangan ambisi, dan gemuruh keinginan hanya membuat jiwa semakin jauh dari kedamaian yang sesungguhnya. Namun siapapun yang berani menutup matanya dan menaruh perhatiannya pada nafas, akan menemukan sebuah lorong rahasia yang mengantarkan keheningan terdalam. Lorong itu bukan berada di luar, melainkan tersembunyi di dalam dada, bergetar setiap kali nafas ditarik dan dihembuskan. Jika engkau berani menyusuri lorong itu, engkau akan menemukan pintu menuju keheningan yang tidak bisa diganggu oleh dunia manapun. Di dalam keheningan itu, nafas berubah menjadi lebih dari sekadar gerakan tubuh. Ia menjadi nyanyian tanpa suara, sebuah irama yang menuntun ruhmu semakin dalam ke pusat kesadaran. Setiap tarikan membawa cahaya masuk, setiap hembusan menghapus debu yang menutupi cermin hati. Dan semakin engkau larut dalam irama itu, semakin samar perbedaan antara engkau dan nafasmu sendiri. Seolah-olah engkau lenyap, dan yang tersisa hanyalah sebuah kesadaran murni yang menyaksikan. Kesadaran itu bukan milik tubuhmu, melainkan milik sesuatu yang jauh lebih besar. Orang-orang bijak mengatakan bahwa ketika manusia benar-benar tenggelam dalam nafasnya, ia akan menyaksikan dua keheningan. Keheningan dunia luar dan keheningan dunia dalam. Keheningan dunia luar adalah diamnya suara-suara dan gerak tubuh. Namun keheningan dunia dalam jauh lebih misterius. Ia adalah saat ketika pikiran berhenti berlari, saat waktu kehilangan maknanya, dan saat ruang terasa larut dalam cahaya yang tak terlukiskan. Inilah pintu yang membawa ruh mendekati rahasia Nur Muhammad, cahaya asal yang tidak pernah padam meski seluruh alam semesta hancur. Tetapi jalan menuju keheningan itu penuh ujian. Tidak setiap orang mampu bertahan menyusuri lorong nafas. Sebagian merasa gelisah, sebagian merasa takut, karena di balik hening itu ada rasa asing yang membuat ego terguncang. Ego selalu ingin sibuk, selalu ingin berbicara, selalu ingin merasa penting. Namun ketika nafas membawamu ke dalam keheningan, ego mulai melemah. Di sanalah engkau akan dihadapkan pada dirimu yang sejati. Dirimu yang bukan sekadar tubuh, bukan sekadar nama, melainkan ruh yang sejak awal diciptakan untuk mengenal cahaya agung. Dan jika engkau mampu melewati lorong itu, engkau akan menyadari sebuah kebenaran mengejutkan, bahwa nafas adalah jalan pulang yang paling dekat, paling sederhana, tetapi juga paling sering dilupakan. Engkau tidak perlu mendaki gunung tinggi atau menjelajahi samudera luas untuk menemukan Tuhan. Cukup dengan mendengarkan nafasmu, engkau sudah berdiri di depan pintu keheningan yang menyambungkanmu dengan Nur Muhammad. Pertanyaannya kini, apakah engkau berani melangkah melewati pintu itu, ataukah engkau akan kembali sibuk dengan dunia luar yang hanya bayangan semu? Bab 5. Nafas yang menyingkap tabir Nur Muhammad. Ada sebuah rahasia yang tak banyak orang berani ungkap. Di balik setiap nafas manusia, tersembunyi getaran cahaya yang bersambung dengan Nur Muhammad. Ia adalah cahaya pertama, cahaya yang darinya seluruh makhluk tercipta. Banyak orang hanya mengenal Nur Muhammad sebagai istilah dalam kitab-kitab, namun jarang yang menyadari bahwa jejaknya masih berdenyut dalam setiap tarikan nafas kita. Nafas bukan hanya tanda kehidupan, ia adalah benang halus yang masih menghubungkan ruh dengan sumber awalnya. Bila engkau mampu menyadari benang itu, tabir akan mulai tersingkap dan engkau akan menyadari bahwa engkau tidak pernah benar-benar terpisah dari cahaya tersebut.
Bayangkan sebelum segala sesuatu ada, ketika langit belum ditegakkan dan bumi belum dihamparkan, ada satu cahaya yang berdiri sendiri, Nur Muhammad. Dari cahayanya, para malaikat diciptakan, langit dijadikan, bahkan ruh manusia pun berawal darinya. Maka setiap kali engkau bernafas, sesungguhnya engkau sedang menghirup warisan dari cahaya itu. Tarikanmu bukan sekadar udara, melainkan getaran yang tersambung dengan asal penciptaan. Dan ketika engkau menghembuskan nafas, engkau seolah mengembalikan sesuatu kepada sang pemilik nur, menyatakan dengan diam, "Aku berasal darimu dan aku kembali kepadamu." Namun, kesadaran ini tidak datang dengan mudah. Ego manusia terlalu sibuk mengejar bayangan dunia hingga tidak mendengar panggilan ruhnya sendiri. Ia bernafas ribuan kali dalam sehari, tetapi tidak sekalipun ia menanyakan, nafas ini dari siapa, untuk siapa, dan menuju kemana. Justru dalam keheningan, ketika pikiran berhenti berlari, rahasia itu mulai terasa. Nafas yang tadinya dianggap biasa berubah menjadi zikir gaib. Setiap hembusan menjadi tasbih, setiap tarikan menjadi tahmid, meski bibir tidak bergerak sekalipun. Dan dalam zikir yang tersembunyi itu, cahaya Nur Muhammad mulai menyinari relung terdalam hati. Mereka yang mampu menyingkap tabir ini tidak lagi memandang dunia dengan cara yang sama. Mata mereka melihat tubuh, namun hatinya menyaksikan cahaya. Telinga mereka mendengar suara manusia, namun ruhnya mendengar alunan zikir semesta. Nafas mereka mengalir seperti biasa, tetapi kesadarannya berbeda. Setiap hembusan adalah pengingat, setiap tarikan adalah perjumpaan. Inilah keadaan para arif, yang nafasnya sendiri menjadi jalan pulang. Mereka tidak perlu menunggu mati untuk kembali kepada cahaya, karena melalui nafas mereka sudah berjalan setiap saat menuju Nur Muhammad. Maka ketahuilah, rahasia nafas bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Ia harus dialami, dirasakan, dan dihidupi. Nafas adalah tabir yang menutupi cahaya, namun juga jembatan untuk mencapainya. Pertanyaan yang seharusnya engkau tanyakan pada dirimu sekarang bukan lagi, apa itu nafas? Melainkan, apakah aku sudah menggunakan nafas ini untuk mengenal dari mana aku berasal? Sebab ketika engkau menemukan jawabannya, engkau akan mendapati bahwa setiap hela nafas adalah perjalanan menuju satu cahaya. Nur Muhammad, rahasia terbesar di balik kehidupan. Bab 6. Nafas yang membuka pintu ruhani. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia, bahwa setiap nafas yang ia hirup adalah kunci untuk membuka pintu-pintu yang tak bisa dijangkau oleh indera. Pintu itu bukan terbuat dari kayu atau besi, melainkan dari lapisan-lapisan kesadaran yang menutupi ruh manusia. Tarikan nafas pertama seorang bayi adalah pintu masuk ruh ke dunia, dan hembusan terakhir manusia adalah pintu keluarnya ruh kembali pada asal. Namun di antara dua momen itu, tersembunyi pintu-pintu kecil yang bisa engkau temukan jika engkau mau memperhatikan nafasmu dengan penuh kesadaran. Ketika engkau menarik nafas dengan hati yang hadir, seolah ada sesuatu yang membuka dari dalam. Seakan tirai tipis terangkat dan cahaya yang tadinya samar mulai masuk ke dalam jiwamu. Nafas menjadi kunci dan ruhmu adalah pintu yang selama ini tertutup rapat. Engkau akan mulai merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih luas daripada tubuhmu sendiri. Seolah nafas membawamu keluar dari jeruji jasad, melayang ke ruang yang tanpa batas, di mana waktu tidak lagi berkuasa. Dan di ruang itu, samar-samar engkau akan mulai mengenali cahaya yang pernah bersaksi di awal penciptaan. Tetapi jangan salah, tidak semua yang masuk ke dalam nafas adalah cahaya. Nafas juga bisa menjadi jalan bagi kegelapan jika hati penuh dengan kebencian, ketakutan, dan kelalaian. Setiap tarikan nafas dalam keadaan itu bagaikan menutup pintu-pintu cahaya dan mengunci diri dalam ruang yang gelap. Maka rahasia nafas bukan hanya soal menyadari keberadaannya, tetapi juga membersihkan hati agar lorong itu tetap jernih. Nafas yang jernih adalah jalan ruh menuju cahaya. Nafas yang kotor adalah rantai yang semakin mengikat ruh pada dunia. Disinilah para arif mengajarkan bahwa nafas yang disertai zikir adalah kunci yang paling ampuh untuk membuka pintu ruhani. Sebab zikir bukan sekadar kata-kata yang diulang, melainkan energi yang menyatu dengan aliran nafas. Tarikan nafas dengan Allah,
hembusannya dengan hu, menjadi irama yang mengalir tanpa henti. Inilah jalan yang menuntun manusia masuk ke dalam kedalaman dirinya, di mana ia akan menemukan pantulan Nur Muhammad. Nur itu selalu ada, selalu menyala, hanya tertutup oleh kabut kelalaian yang menebal dalam hati. Dan ketika pintu itu akhirnya terbuka, engkau akan terkejut dengan apa yang engkau temukan. Engkau akan menyadari bahwa selama ini engkau bukan hanya sekadar bernafas untuk hidup, melainkan hidup untuk menyadari siapa yang sedang membuatmu bernafas. Setiap tarikan bukan lagi sekadar mengisi paru-paru, tetapi mengisi ruh dengan cahaya. Setiap hembusan bukan lagi sekadar pelepasan udara, tetapi pelepasan segala keterikatan dunia. Dari titik itu, engkau akan mengerti. Nafas adalah pintu yang membawamu pulang, dan di balik pintu itu ada satu cahaya yang menunggu, yaitu Nur Muhammad. Bab 7. Nafas yang menyelam ke samudra cahaya. Bayangkan dirimu berdiri di tepi samudra yang luas, permukaannya berkilau oleh cahaya yang tak terlukiskan. Samudra itu bukan berada di luar sana, melainkan di dalam dirimu sendiri. Setiap kali engkau menarik nafas dengan kesadaran penuh, engkau seakan melangkah ke dalam samudra itu. Semakin dalam engkau menyelam, semakin engkau kehilangan rasa jasadmu, dan semakin engkau larut dalam arus cahaya yang mengalir tanpa henti. Nafas adalah penyelam yang menuntun ruhmu masuk, menyingkap lapisan demi lapisan, hingga akhirnya engkau merasakan kehadiran Nur Muhammad yang bertahta di kedalaman. Namun, menyelam ke dalam samudra cahaya bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak yang tenggelam sebelum sempat menyentuh dasarnya. Mereka yang hatinya dipenuhi nafsu akan merasa sesak, seakan arus cahaya itu menolak mereka. Tetapi mereka yang pasrah, yang bernafas dengan ikhlas, akan merasakan sebaliknya. Arus itu justru membawa mereka semakin dalam, semakin dekat pada cahaya yang murni. Nafas menjadi perahu yang tak terlihat, mengapungkan ruh di atas ombak gaib, hingga ia mencapai pusat samudera, tempat segala cahaya bersatu. Di dalam samudera itu, engkau akan menyadari bahwa setiap makhluk pun sedang bernafas dengan cara yang sama. Pohon-pohon, burung-burung, bahkan bumi dan langit pun bernafas dengan irama kosmik yang sama. Semua hembusan mereka, pada hakikatnya, bersambung pada satu sumber, Nur Muhammad. Maka ketika ruhmu menyelam ke dalam samudera itu, engkau tidak lagi merasa terpisah dari makhluk lain. Engkau bukan lagi aku yang sempit, melainkan bagian dari zikir semesta yang bergetar dengan nama Sang Cahaya. Orang-orang yang pernah mencapai kedalaman ini seringkali kembali dengan wajah yang berbeda. Matanya seperti memantulkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ada samudera cahaya yang mengalir di balik tatapannya. Nafas mereka tidak lagi biasa, melainkan mengandung ketenangan yang menular pada siapapun yang duduk di dekatnya. Mereka telah menyelam, mereka telah melihat, meski kata-kata tidak mampu menggambarkannya. Dan mungkin inilah rahasia mengapa para kekasih Allah selalu membawa kedamaian. Karena setiap nafas mereka masih bergema dengan samudera Nur Muhammad. Namun samudera ini tidak bisa dimasuki dengan logika, tidak bisa dicapai dengan paksaan. Ia hanya bisa diraih dengan ketulusan, dengan keberanian, untuk benar-benar menyelam tanpa takut kehilangan diri. Pertanyaan yang menggantung untukmu sekarang adalah, apakah engkau akan tetap berdiri di tepi, hanya menatap cahaya dari jauh? Ataukah engkau berani menyelam, mengikuti nafasmu hingga ia menuntunmu ke dasar samudera tempat Nur Muhammad bersemayam? Bab 8. Nafas yang menghapus bayangan dunia. Ada satu rahasia yang sering membuat manusia terjebak. Ia hidup dalam bayangan. Bayangan harta, bayangan kedudukan, bayangan cinta dunia yang seolah nyata, namun sesungguhnya rapuh. Nafas adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari perangkap bayangan itu, karena di setiap tarikan dan hembusannya, ruh perlahan belajar untuk melepaskan apa yang bukan miliknya. Bayangan itu mulai menghilang ketika nafas menjadi sadar, ketika setiap hembusan terasa seperti pelepasan, dan setiap tarikan terasa seperti undangan menuju cahaya. Bayangan dunia selalu menempel erat pada hati manusia. Ia membuat manusia merasa memiliki, padahal semua hanyalah titipan. Namun siapa yang mau berlatih mendengarkan nafasnya, akan merasakan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa ia genggam.
Nafas masuk tanpa bisa ditahan, nafas keluar tanpa bisa dicegah. Begitulah hidup, datang tanpa diundang, pergi tanpa pamit. Nafas menjadi guru yang paling jujur, mengajarkan manusia untuk tidak terikat pada sesuatu yang tidak pernah menjadi miliknya. Ketika engkau menghayati ini, dunia mulai tampak seperti panggung sandiwara. Orang-orang sibuk berperan, tertawa dan menangis, mengejar dan kehilangan, padahal semua hanya bayangan yang akan hilang bersama hembusan terakhir. Nafas yang disadari membuat tabir panggung itu terbuka, memperlihatkan panggung yang sebenarnya. Sebuah cahaya yang tidak pernah berubah, tidak pernah padam. Dan disitulah engkau mulai melihat bahwa hanya Nur Muhammad yang abadi, sementara segala sesuatu yang lain hanyalah bayangan yang lewat. Para pencari yang sudah menghayati nafas sebagai jalan pulang akan tampak berbeda. Mereka tetap hidup di dunia, tetap makan, bekerja, berbicara, namun hatinya tidak lagi melekat pada semua itu. Setiap nafas yang mereka hirup adalah pengingat bahwa mereka hanyalah musafir yang sedang berjalan, bukan pemilik panggung. Setiap hembusan adalah pernyataan bahwa mereka siap melepaskan apa saja kapanpun dipanggil. Inilah kebebasan sejati, hidup tanpa terikat pada bayangan, hanya bersandar pada cahaya yang tak tergoyahkan. Dan disinilah letak misteri terbesar. Siapapun yang mampu menghapus bayangan dunia melalui kesadaran nafasnya akan melihat cahaya yang selama ini tersembunyi. Cahaya itu bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Cahaya yang berakar dari Nur Muhammad. Kini pertanyaan itu kembali menggema. Apakah engkau akan terus mengejar bayangan yang hilang bersama satu hembusan terakhir? Ataukah engkau akan menoleh ke dalam, menemukan cahaya yang sejak awal sudah bersinar dalam setiap nafasmu? Bab 9. Nafas yang menyatu dengan Ruh Muhammad. Ada sebuah tahap di mana nafas tidak lagi terasa sebagai milik diri. Nafas tidak lagi sekadar keluar masuk melalui paru-paru, melainkan menjadi arus cahaya yang menyatu dengan sesuatu yang lebih agung. Pada tahap ini, manusia menyadari bahwa nafasnya hanyalah percikan kecil dari sebuah nafas besar yang meliputi semesta. Nafas itu adalah nafas Nur Muhammad yang menjadi asal mula kehidupan seluruh makhluk. Siapapun yang sampai pada kesadaran ini akan merasakan bahwa ia tidak sedang bernafas sendiri, melainkan sedang ikut bernafas bersama cahaya yang menjadi rahasia dari segala rahasia. Ketika engkau sampai di sini, batas antara aku dan dia mulai kabur. Engkau menarik nafas, namun terasa seolah cahaya sedang masuk ke dalam dirimu. Engkau menghembuskan nafas, namun terasa seolah engkau sedang mengembalikan ruhmu ke pelukan asalnya. Nafas menjadi jalan penyatuan, jalan di mana keakuan perlahan meleleh, digantikan oleh kehadiran yang tak terlukiskan. Inilah momen ketika ruh manusia mencicipi apa artinya fana, lenyapnya diri dalam kehadiran Nur Muhammad yang menyinari seluruh makhluk. Namun penyatuan ini bukan berarti hilangnya manusia dari dunia. Mereka yang mengalaminya tetap hidup, tetap berjalan, tetap berbicara. Bedanya, mereka tidak lagi merasa terpisah dari sang cahaya. Nafas mereka menjadi ayat yang hidup, zikir yang bergetar tanpa suara. Dengan setiap tarikan, mereka merasa diselimuti oleh kasih yang tak terbatas. Dengan setiap hembusan, mereka melepaskan diri dari semua belenggu dunia. Itulah sebabnya wajah mereka memancarkan ketenangan, karena setiap hela nafas mereka hanyalah perjalanan pulang menuju cahaya. Orang-orang seperti ini disebut oleh para arif sebagai ahli nafas. Mereka yang hidup dalam kesadaran bahwa setiap tarikan dan hembusan adalah bagian dari zikir semesta. Nafas mereka telah menjadi satu dengan nafas kosmik yang berdenyut sejak awal penciptaan. Mereka hidup bukan dari udara, melainkan dari kesadaran bahwa setiap detik adalah sambungan dengan Nur Muhammad. Dunia tidak lagi bisa mengguncang mereka karena mereka sudah menemukan pusat cahaya yang tidak pernah goyah. Dan pada akhirnya engkau akan mengerti bahwa tujuan dari segala perjalanan nafas bukanlah sekadar ketenangan, bukan sekadar kesehatan, melainkan penyatuan ruh dengan Nur Muhammad. Disitulah rahasia terdalam manusia. Ia diciptakan dari cahaya, diberi nafas sebagai jalan, dan pada akhirnya akan kembali menyatu dengan cahaya yang sama. Pertanyaan yang tersisa hanyalah,
Apakah engkau sudah mulai menyadari bahwa setiap tarikan nafasmu adalah panggilan untuk kembali kepada asalmu yang sejati? Bab 10. Nafas terakhir yang membuka pintu cahaya. Setiap manusia akan sampai pada satu titik yang tidak bisa dielakkan. Hembusan terakhir. Nafas yang keluar sekali itu tidak pernah kembali, dan bersamanya dunia ikut ditinggalkan. Namun apakah engkau sadar bahwa nafas terakhir itu bukan sekadar akhir, melainkan pintu menuju cahaya yang selama ini tersembunyi? Bagi mereka yang sepanjang hidupnya telah melatih kesadaran nafas, momen itu bukanlah kehancuran, melainkan kepulangan. Nafas terakhir menjadi kunci yang membuka gerbang penyatuan dengan Nur Muhammad, cahaya asal segala ruh. Bayangkan jika setiap tarikan nafasmu selama ini adalah latihan, setiap hembusanmu adalah pelepasan. Maka ketika nafas terakhir tiba, engkau tidak lagi panik, tidak lagi takut, karena engkau sudah mengenali jalan pulang. Nafas terakhir itu tidak akan terasa asing, sebab sejak lama engkau sudah berlatih untuk menyerahkan dirimu di setiap hembusan. Dan ketika itu terjadi, engkau akan merasakan keheningan yang bukan kosong, melainkan penuh dengan cahaya yang menyelimuti dirimu, menghapus semua rasa terpisah. Ada banyak yang takut pada mati, karena mereka tidak pernah menyadari bahwa mati hanyalah satu nafas terakhir. Namun mereka yang telah menemukan rahasia nafas akan menyadari, mati adalah momen fana, tetapi fana hanyalah pintu menuju baka, kehidupan yang tidak pernah padam, kehidupan dalam Nur Muhammad. Maka bagi mereka yang terbuka, mati bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari kehidupan sejati yang tidak lagi dibatasi ruang, waktu atau tubuh. Nafas terakhir itulah yang menjadi saksi sejati, apakah sepanjang hidupmu engkau lalai atau sadar. Jika engkau selalu hidup dalam bayangan dunia, maka nafas terakhir akan terasa berat, tercekik, penuh penyesalan. Tetapi jika engkau hidup dalam kesadaran nafas, maka hembusan terakhir itu akan terasa ringan, seakan engkau sedang meletakkan beban dunia dan berserah ke dalam pelukan cahaya. Inilah rahasia yang disimpan oleh para arif. Setiap tarikan adalah anugerah, setiap hembusan adalah pelepasan, dan hembusan terakhir adalah pintu menuju asalmu. Kini dengarkan dengan hatimu, nafasmu bukan milikmu, ia hanyalah pinjaman dari cahaya yang agung. Engkau diberi waktu, diberi kesempatan untuk mengenali rahasia di dalamnya. Maka apakah engkau akan terus bernafas tanpa sadar, menunggu nafas terakhir datang tanpa persiapan? Ataukah engkau akan mulai menyadari setiap tarikan dan hembusan hingga saat yang ditentukan tiba, engkau bisa tersenyum karena engkau tahu nafas terakhir itu hanyalah jalan untuk kembali menyatu dengan Nur Muhammad, cahaya asalmu yang tidak pernah padam. Saudaraku, perjalanan kita sampai di sini hanyalah permulaan. Nafas yang engkau hirup sekarang bisa menjadi jalan pulangmu menuju cahaya jika engkau mau menyadarinya. Ingatlah, setiap tarikan nafas adalah kesempatan dan setiap hembusan adalah titipan yang suatu saat akan diminta kembali. Mungkin engkau tidak tahu kapan nafas terakhirmu tiba, tapi jika engkau hidup dalam kesadaran, maka ketika saat itu datang, engkau tidak akan takut lagi. Engkau akan tersenyum karena engkau tahu, nafas itu hanyalah pintu untuk menyatu dengan Nur Muhammad, cahaya asal segala ruh. Jangan simpan pesan ini sendiri. Sebarkan pada mereka yang engkau cintai, agar mereka juga menemukan jalan pulangnya. Tulis di komentar apa yang hatimu rasakan setelah menyelami rahasia ini. Dan tekan like agar semakin banyak jiwa yang tersentuh oleh cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.